Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia di mana dosen pengampunya Ibu Sulistiawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian lambang, definisi konsep, definisi tanda, dan membedakan kesemua istilah serta kaidah umum semantik. Kelompok 10 ini beranggotakan Nurul Aini, Dina Sofana Haryanja, dan Yani Susilawati. Nah, di slide kedua itu ada timetable materi. Pembahasan pertama mengenai definisi lambang, pembahasan kedua mengenai definisi konsep, pembahasan ketiga mengenai definisi tanda, pembahasan keempat mengenai perbedaan lambang, konsep, dan tanda, dan pembahasan terakhir yaitu pembahasan kelima itu kaidah umum semantik. Definisi lambang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat dengan KBBI, arti kata lambang adalah tanda mengenal atau tetap, menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya. Contoh, peci putih dan serban ialah lambang haji. Arti lainnya dari lambang adalah huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika. Simbol atau lambang adalah unsur linguistik berupa kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Definisi konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya. Arti lainnya dari konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Contohnya, satu istilah dapat mengandung dua konsep yang berbeda. Pengertian konsep lainnya yaitu apa yang ada di pikiran kita tentang objek yang diwujudkan melalui lambang atau simbol. Konsep semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan integritas yang mengacu pada pemahaman makna bahasa. Semantik sebagai cabang kajian linguistik mengacu pada serangkaian kaidah. Pembelajaran learning berorientasi pada kaidah-kaidah tata bahasa. Semantik dalam kajian linguistik bersifat sentral karena dapat menganalisis makna atau arti bahasa melalui kata, frasa, klausa, dan kalimat. Definisi tanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat dengan KBBI, arti kata tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Contoh, dari kejauhan terdengar sirene, tanda bahaya. Arti lainnya dari tanda adalah gejala. Contoh, sudah tampak tandanya. Pengertian lain dari tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini. Walau harus diakui, hanya bahasa adalah sistem bahasa yang paling lengkap dan sempurna, menurut Nurgiantoro 2004 pada halaman 40. Tanda dapat digolongkan berdasarkan penyebab timbulnya, seperti yang diungkapkan oleh Jasa Sudarma pada tahun 1993 sebagai berikut. Yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam, diketahui manusia karena pengalamannya. Misal, hari mendung, tanda akan hujan. Kemudian, hujan terus-menerus dapat menimbulkan banjir. Yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh binatang diketahui oleh manusia dari suara binatang tersebut. Misal, anjing menggonggong tanda ada orang masuk halaman. Selanjutnya, kucing bertengkar mengeong dengan ramai suaranya tanda ada wabah penyakit atau keributan dan sebagainya. Yang ketiga, tanda yang ditimbulkan oleh manusia, tanda ini dibedakan atas satu
yang bersifat verbal adalah tanda yang dihasilkan manusia melalui alat-alat bicara. Dan yang kedua, tanda yang bersifat nonverbal digunakan manusia untuk berkomunikasi sama halnya dengan tanda verbal. Tanda nonverbal dapat dibedakan atas pertama, tanda yang dihasilkan anggota badan dikenal sebagai bahasa isyarat. Misal, acungan jempol bermakna hebat, bagus, dan sebagainya. Kemudian, mengangguk bermakna iya, menghormat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tanda yang dihasilkan melalui bunyi. Misalnya, bersiul bermakna gembira, memanggil, ingin kenal, dan sebagainya. Kemudian, menjerit bermakna sakit, minta tolong, dan ada bahaya, serta sebagainya. Konsep segitiga semantik. Menurut Saussure tahun 1916, tanda linguistik mempunyai dua unsur, yaitu pertama, yang ditandai, dalam bahasa Perancis signifie, dalam bahasa Inggris signified, dan yang kedua, yang menandai, dalam bahasa Perancis signifying, dalam bahasa Inggris signifier. Sesuatu yang ditandai diistilahkan dengan petanda. Sebaliknya, sesuatu yang menandai diistilahkan dengan penanda. Penanda itu berupa bunyi bahasa, sedangkan petanda berupa benda, kegiatan, atau keadaan. Konsep tanda bahasa Saussure itu dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Berikut adalah gambar 1, bagan hubungan antara tanda bahasa, petanda, dan penanda menurut konsep Ferdinand de Saussure. Penanda itu dapat berupa bunyi bahasa yang berupa kata, frasa, kalimat, atau teks. Petanda adalah sesuatu yang diacu oleh suatu penanda yang berupa leksem, kata, frase, kalimat, atau teks. Dengan kata lain, petanda atau acuan merupakan makna dari tanda bahasa. Jadi, tanda bahasa selalu berwujud bentuk dan tanda ada maknanya. Tanda bahasa memiliki dua unsur, yaitu petanda, sesuatu yang ditandai yang berupa hewan sapi, dan penanda yang menandai yang berupa kata, SAPI. Ogden dan Richard pada tahun 1923 mengkaji tanda bahasa dari 3 sisi, yaitu simbol, gagasan, dan acuan. Gambar 2, bagan hubungan antara simbol, gagasan, dan acuan menurut konsep Ogden dan Richard. Relasi unsur tanda itu digambarkan dalam segitiga dengan sisi bawah berupa garis putus-putus. Menurut Ogden dan Richard, simbol mewakili gagasan yang ada dalam pikiran. Gagasan yang ada dalam pikiran itu merupakan makna dari simbol bahasa. Hubungan antara simbol dan gagasan bersifat langsung. Hubungan langsung antara simbol dan gagasan maksudnya adalah antara simbol dan gagasan merupakan pasangan yang otomatis. Perbedaan lambang, konsep, dan tanda. Perbedaan tanda dan lambang. Tanda berbeda dengan simbol atau lambang. Perbedaannya terletak pada hubungannya dengan kenyataan. Tanda memiliki hubungan langsung dengan kenyataan, sedangkan lambang atau simbol tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Misal, papan yang berbentuk bulat, bercat putih, dan di tengahnya terdapat lintangan berwarna merah yang dipasang pada sebuah patok di satu di antara sudut jalan adalah tanda yang bermakna bahwa jalan itu dilarang untuk dimasuki kendaraan. Orang-orang yang melihat tanda tersebut tidak akan memasuki jalan yang dikenakan tanda itu. Di samping itu, tanda lebih bersifat universal. Artinya, siapapun orangnya, dari manapun ia berasal, ia akan tahu makna tanda tersebut tanpa harus mempelajari bahasa suatu negara tersebut. Perbedaan lambang dan tanda. Simbol atau lambang tidak bersifat universal.
karena seseorang akan dapat memahami suatu lambang kalau ia menguasai bahasa dari lambang atau simbol yang digunakan. Kair mengemukakan pada tahun 2013 halaman 37 bahwa lambang sebenarnya juga adalah tanda. Hanya bedanya lambang tidak memberikan tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Misal, warna merah pada bendera Sang Merah Putih merupakan lambang keberanian dan warna putih merupakan lambang kesucian. Gambar pada padi dan kapas pada burung Garuda Pancasila melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan manusia melalui alat ucapnya. Menurut Plato dan Prawira Sumantri tahun 1998 halaman 24, bahwa lambang atau simbol adalah kata dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang kita hayati di dunia yang berupa rujukan oleh lambang tersebut. Seperti kata Ogden dan Richard tahun 1972 halaman 9 dalam Kair 2013 halaman 38 bahwa lambang ini bersifat konvensional, perjanjian, tetapi ia dapat diorganisasi, direkam, dan dikomunikasikan. Perbedaan lambang dan konsep. Lambang atau simbol yang berupa kata mempunyai konsep. Konsep dapat dikenali dalam keberadaannya sendiri, lepas atau bebas konteks, atau melalui relasi dengan satuan bahasa lainnya, terikat konteks. Kata berkonsep yang bebas konteks terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang acuannya dapat dihindari dan yang acuannya tidak dapat dihindari. Kemudian, konsep dan lambang terdapat hubungan timbal balik. Misalnya, kata rokok yang diujarkan oleh seorang penutur dapat menyebabkan penanggap tutur memikirkan kata tersebut. Demikian pula si penutur dengan konsepnya, dia memakai lambang rokok untuk mengacu pada objek yang sama. Dengan kata lain, sebelum seseorang mengatakan suatu lambang, di dalam benaknya sudah ada konsep atau makna. Kemudian, lambang itu dimaknai oleh si penanggap tutur. Kaidah umum semantik. Unsur leksikal adalah unit terkecil di dalam sistem makna suatu bahasa dan dapat dibedakan dari unit kecil lainnya. Sebuah leksem merupakan unit abstrak yang dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda dalam kenyataan kalimat. Dianggap sebagai leksem yang sama meskipun dalam bentuk infleksi. Makna leksikal merupakan unsur tertentu yang melibatkan hubungan antara makna kata-kata yang siap dianalisis. Makna leksikal dapat berupa kategorimatikal dan sinkategorimatikal, yaitu semua kata dan infleksi kelompok alamiah dengan makna struktural yang harus didefinisikan dimaknai dalam satuan konstruksi. Nah, di slide 11 itu membahas mengenai kaidah umum semantik. Nah, di slide ke-12-nya itu pertama, hubungan antara leksem dengan acuannya bersifat arbitrer. Contohnya itu kata kursi. Nah, kata kursi itu sudah kita ketahui wujudnya. Maka itu tidak bersifat mutlak tetapi arbitrer. Nah, yang kedua itu kajian waktunya ada yang sinkronik dan ada yang diakronik. Nah, kalau sinkronik itu melihat makna dalam kurun waktu tertentu sehingga maknanya bersifat tetap, tidak mengalami perubahan baik dulu maupun sekarang. Tapi kalau diakronik itu melihat makna dalam kurun waktu panjang sehingga maknanya relatif berubah. Contohnya, kata bapak itu digunakan pada seorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah atau dengan anaknya. Tapi sedangkan sekarang kata bapak dapat digunakan pada seseorang yang tidak mempunyai hubungan darah sekalipun belum tua dan bahkan belum menikah. Misalnya bapak guru, bapak wali kota, bapak camat, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu beda bentuk, beda makna. Contoh kata bisa dan dapat, di mana arti keduanya bersinonim. Akan tetapi setelah keduanya mendapatkan proses morfologi, misalkan afiksasi, pen ditambah an, sehingga bentuknya menjadi pembisaan dan pendapatan. Nah, di slide ke-13 itu membahas mengenai keempat,
Setiap bahasa memiliki sistem semantik sendiri. Nah, contohnya kata pipis. Dalam bahasa Sunda, kata tersebut berarti air kencing. Tapi dalam bahasa Bali, kata tersebut berarti uang jajan. Contoh lainnya yaitu kodok. Dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu dari sebuah lubang yang dalam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti katak. Nah, yang kelima, makna berkaitan dengan pandangan hidup atau budayanya. Contohnya, kata anjing. Bagi orang Islam, kata anjing dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bernajis, tetapi bagi orang Kristen dapat dimaknai sebagai hewan yang lucu dan menggemaskan. Nah, yang terakhir itu luasnya bentuk atau kurang lebih luasnya makna. Nah, secara bentuk, semakin lebar atau kata-kata yang digunakan, maka semakin sempit maknanya. Begitu sebaliknya. Contoh, kereta. Nah, kereta itu memiliki banyak makna. Misal kereta. Nah, kereta ini bisa dibilang bisa aja kereta api ekspres. Nah, bandingkan makna kata kereta dengan makna yang terkandung dalam kereta api ekspres. Secara bentuk, kata kereta lebih simpel daripada kereta api ekspres. Akan tetapi, secara makna kereta masih terlalu luas. Apakah yang dimaksudkan itu kereta api, kereta uap, atau kereta apa? Sementara itu, makna kereta api ekspres sudah jelas, berarti kereta api khusus yang lajunya lebih cepat dan fasilitas serta pelayanannya lebih baik daripada kereta api ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.